Nah, di sini saya sebagai pewawancara akan mewawancarai kepada Valentina mengenai tentang, apa artinya menciptakan kerukunan antar umat beragama dalam menghindari namanya intoleransi. Oke, jadi gini, kepada Valentina, gini, saya mau bertanya, dalam agama Islam, bagaimana cara umat Islam itu menciptakan kerukunan antar umat beragama dalam menghindari intoleransi? Oke, sebenarnya ya di agama Islam itu nggak ada sih cara-cara spesial ya khusus umat beragama Islam gitu, nggak ada. Mungkin juga, cara yang bakal aku sebutin ini diterapin juga gitu kan di agama-agama yang lain gitu. Intinya kalau dari agama Islam, ya kita saling menghormati aja sih. Kayak, eee, misalnya menghormati saat mereka ibadah gitu kan, saat mereka merayakan hari besar gitu. Nah, jadi walaupun kita beda agama, beda gitu yang diyakini Tuhannya, tapi kita itu juga tetap sama kok gitu kan. Sama-sama manusia, sama-sama ciptaan Tuhan, Tuhan masing-masing, sama-sama yakin adanya Tuhan gitu kan, Sang Pencipta. Ya cuma itu aja sih yang beda, yang disembah sama ibadahnya gitu. Itu yang bikin kita Oke, beda. se Jadi ya oke, oke, dah. gini, mau lanjut atau gimana? Oke udah, Dengan itu aja. Heeh. udah, oke. Jadi begini, apa langkah konkret kalian sebagai umat beragama Islam dalam menciptakan kerukunan antar umat beragama? Kalau kami ya langkah konkretnya itu yang aku tahu nih salah satunya ya, menghormati perayaan misalnya. Misalnya, kayak baru-baru ini ya, perayaan Natal sama Tahun Baru. Nah itu kan aku sebagai umat Islam menghormati, agama Kristen yang sedang merayakan. Ya misalnya kayak aku pribadi ya, datang ke rumah keluarga yang beragama Kristen yang sedang merayakan gitu, silaturahmi istilahnya. Nah itu kan juga me menciptakan kerukunan ya antar umat beragama gitu kan, kami yang beda. Terus misalnya kayak, hari raya Nyepi gitu kan. Nah kalau Mmm, umat Hindu itu kan kalau Nyepi kadang ya berdiam diri di rumah. Nah kita ya orang Islam yang nggak merayakan, tapi ikut menghormati gitu loh. Kita juga ikut berdiam diri di rumah untuk apa ya, menghormati perayaan orang itu gitu, yang sepi, nyepi gitu. mmm, oke. Menghormati ya, jadi ketika kalian ada hari raya Nyepi, kalian tetap di dalam rumah menjalankan aktivitas seperti biasa begitulah ya. Ya. Oke, jadi gini, kalau misalkan terjadinya intoleransi di sekitar kalian ya, maupun di sekitar lingkungan rumah maupun tempat kerja atau gimana pun lah ya, terjadi intoleransi, apa yang menjadi langkah yang Anda lakukan sebagai umat beragama Islam ketika menghadapi intoleransi tersebut? Oke, misal, aku kasih case aja ya. Misalnya, aku nih sama, misalnya ada tetanggaku yang sebelah kiri itu orang, Kristen misalnya kan, terus tetangga rumahku yang sebelah kanan misalnya, orang Hindu misalnya. Nah, misalnya mereka ini lagi konflik, nah itu kan nggak toleransi gitu ya kan. Nah, aku Mhm, sebagai orang yang, tidak ingin adanya intoleransi di sekitar rumahku ya aku pertama, nggak ikut campur dulu, ya, nggak ikut campur dulu permasalahan mereka sebelum sebelum aku tahu permasalahan apa yang sebenarnya terjadi. Nah, aku tanya dulu nih ke orang-orang itu gitu kan, "Kalian ini sebenarnya masalahnya apa sih?" Gitu kan. Kita tanya dulu, setelah kita tahu masalahnya apa, baru kita kumpul mereka gitu kan. Diskusikan dengan kepala dingin tentunya, jangan pakai emosi. Nah, terus kita cari sama-sama gitu kan solusinya, gimana jalan tengahnya, supaya ya menghindarilah yang namanya perpecahan antar umat beragama. Intinya sih kayak gitu. Jadi cari tahu dulu, diskusikan,
sama cari solusi tanpa menimbulkan masalah. Itu sih yang aku Oh, lakukan sebagai umat Islam. oke. Terima kasih ya untuk atas semua informasinya dari Kak Valen ya. Jadi, kembali lagi bersama saya, bernama Didi mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh, eee, penonton yang, eee, menonton video ini dan untuk next-nya nanti saya akan spill videonya. Terima kasih. Ya. Oke, kembali lagi bersama saya bernama Dharma Aditya. Di sini saya sedang mewawancarai namanya saudara Andrew Eliezer Tarigan. Ya. Dan di sini saya mau bertanya adalah agama Kristen, biasanya gimana cara umat kalian menjaga kerukunan antar umat beragama dalam menghindari namanya sebuah intoleransi gitu? Nah, kalau dalam agama kami itu, agama Kristen, kami percaya bahwa jangan kerukunan antar umat yang beragama melibatkan pengalaman kasih, pengertian, dan rasa hormat terhadap sesama. Nah, kalau di Alkitab sendiri ada dalam 1 Petrus 3 ayat 8 tertulis, akhirnya hendaklah kamu sekalian memiliki semangat persaudaraan, kasih mesra satu kepada yang lain, kasih sayang, kerendahan hati, dan rasa hormat. Kira-kira gitu. Oke. Ini pertanyaan kedua, apa langkah konkret kalian sebagai umat beragama Kristen dalam menciptakan kerukunan tersebut? Nah, sebagai umat beragama Kristen Protestan, kami berusaha menciptakan kerukunan antar umat beragama dengan berpartisipasi dalam dialog antaragama, kerjasama dalam proyek-proyek sosial yang melibatkan berbagai komunitas agamaan, serta mengadakan kegiatan bersama yang memperkuat pengertian dan persahabatan antar umat beragama. Kami juga mengedepankan pendidikan dan kesadaran akan nilai-nilai toleransi melalui diskusi dan pembelajaran bersama. Pembelajaran sama, oke. Jadi ini pertanyaan terakhir ya. Ya. Ketika terjadinya intoleransi di tempat kalian atau di sekitar Anda, langkah apa yang Anda ingin lakukan Nah, dalam menghadapi permasalahan tersebut atau suatu peristiwa seperti itu? jika terjadi intoleransi di sekitar kami gitu, sebagai umat beragama Kristen Protestan, kami akan berusaha untuk menjadi suara yang membela keadilan, memperjuangkan perdamaian, dan mengajak semua pihak untuk berdialog dan memahami satu sama lain dan berdamai. Nah, kalau di Alkitab kami dalam Matius 5 ayat 9 disebutkan, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kami akan berupaya mendamaikan konflik, menyuarakan kebenaran dan kasih, serta bekerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk menciptakan lingkungan yang menghormati dan menerima keberagaman keyakinan. Itu saja, sekian. Mmm. Gitu ya. Oke, terima kasih kepada saudara Elza. Kembali lagi bersama saya bernama Dharma Aditya dan untuk di next episodenya stay tune juga ya. Terima kasih. Oke, kembali lagi bersama saya bernama Dharma Aditya. Di sini saya bersama, Kak Vanessa ya. Jadi di sini, mengenai agama Buddha. Jadi saya mau bertanya kepada Kakak ya, mengenai agama Buddha. Dalam menghadapi sebuahnya kerukunan gitu, serta menghindari namanya intoleransi. Nah, pertanyaan pertama yang saya ingin ajukan kepada Kakak dalam agama Buddha itu, eee, bagaimana sih caranya kalian sebagai umat beragama Buddha itu bisa menciptakan suatu kerukunan antar umat beragama? Oke, dalam ajaran Buddha sendiri kan terdapat prinsip-prinsip dasar ya untuk membantu umat beragama Buddha untuk menciptakan kerukunan dan menghindari intoleransi. Beberapa prinsip tersebut melibatkan pemahaman, toleransi, dan juga sikap yang bijak. Bisa dilakukan dengan mengembangkan empati terhadap orang-orang dari berbagai latar belakang keagamaan dan berusaha memahami pandangan dan perasaan mereka sehingga terciptalah ruang untuk dialog saling menghargai. Mungkin seperti itu. Oke. Terus, kita lanjut ke pertanyaan kedua.
saat kalian menciptakan sebuah kerukunan, apa langkah konkret kalian sebagai umat beragama dalam menciptakan sebuah kerukunan tersebut? Oke, sebagai umat beragama Buddha, langkah-langkah yang bisa dilakukan menurut saya adalah dengan ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang melibatkan umat dari berbagai agama, bisa mencakup seminar, lokakarya, atau kegiatan sosial bersama yang mempromosikan saling pengertian dan juga kerjasama, dan mungkin bisa juga dengan mendukung dan terlibat aktif dalam inisiatif atau proyek yang bertujuan untuk membangun kerukunan antar umat beragama di masyarakat. Oh, oke. Oke, begini, untuk pertanyaan yang terakhir, kalau misalkan terjadinya ada sebuah intoleransi dan itu menyebabkan, suatu keributan lah ya, atau suatu pertengkaran lah begitu. Langkah apa yang Anda ingin lakukan sebagai umat beragama Buddha ketika menghadapi situasi tersebut? Oke, jika misalnya terjadi intoleransi di sekitar saya sebagai umat beragama Buddha, saya akan berusaha untuk memahami akar permasalahannya terlebih dahulu, kemudian saya akan menghindari sikap reaktif yang dapat memperburuk situasi. Dan jika memungkinkan, saya akan berusaha untuk memulai dialog dengan pihak-pihak yang terlibat dalam perpecahan tersebut. Kemudian saya akan membuka ruang untuk berbicara dan mencari solusi bersama secara damai. Oh, dari solusi secara Oke, berdamai. Oke. iya. Terima kasih ya buat Kakak udah meluangkan waktunya. Dan kembali lagi bersama saya bernama Dharma Aditya buat untuk yang next video boleh kalian cek di kolom komentar atau gimana dan sampai jumpa. Terima Oke, kasih. sama-sama. Halo, kembali lagi bersama saya bernama Dharma Aditya dan di sini saya sedang mewawancari saudara Edo Prasetya yang beragama Katolik. Jadi begini, untuk pertanyaan pertama dalam agama Katolik itu bagaimana sih cara kalian umat beragama Katolik itu menciptakan sebuah kerukunan antar beragama gitu? Oh, oke. Jadi kalau untuk agama Katolik sendiri, untuk menciptakan kerukunan umat beragama itu, saya akan memberi beberapa praktik di sini. Yang pertama itu ada melakukan praktik dialog interfaith, yang di sini mengadakan dialog antar umat beragama untuk saling memahami dan menghormati perbedaan keyakinan. Yang kedua itu ada di sini kita sama-sama untuk berpartisipasi dalam acara bersama antar umat beragama seperti kegiatan sosial atau kegiatan kemanusiaan untuk membangun solidaritas. Dan yang terakhir itu ada berkomunikasi secara positif. Jadi di sini kita membangun komunikasi yang positif dan terbuka dengan orang-orang dari berbagai keyakinan. Itu sih dari saya untuk pertanyaan pertama. Oke, untuk pertanyaan kedua begini, apa langkah konkret kalian sebagai umat beragama Kristen Katolik dalam menciptakan kerukunan tersebut ya? Oh, jadi langkah-langkah konkret untuk menciptakan kerukunan umat beragama itu, ya di sini untuk pertanyaannya untuk menghindari intoleransi ya. Mhm. Oke, yang pertama itu ya kita di sini ada partisipasi aktif dalam dialog antar keyakinan. Jadi di sini kita harus terlibat dalam dialog terbuka dengan anggota masyarakat dan berbagai agama untuk memahami perbedaan keyakinan dan mencari kesamaan nilai. Yang kedua itu mendukung inisiatif interfaith. Jadi kita di sini ikut serta dalam kegiatan atau proyek bersama antar umat beragama yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan toleransi. Dan yang ketiga itu di sini kita mengajarkan nilai toleransi dalam pendidikan agama. Di sini kita memastikan bahwa pendidikan agama yang diberikan membahas nilai-nilai toleransi, kerukunan, dan menghargai keberagaman. Itu saja. Oh, oke. Ini untuk pertanyaan terakhir ya, untuk saudara Endo. Sebenarnya ketika terjadi intoleransi di di tempat kamu atau di sekitar Anda, apa yang menjadi pertama yang ingin Anda lakukan sebagai umat Oh, beragama Kristen Katolik? oke, yang pertama itu yang ingin saya lakukan itu yang pertama mendekati dengan keterbukaan.
Jadi di sini saya mendekati individu atau kelompok yang terlibat dalam intoleransi dengan keterbukaan dan niat untuk memahami perspektif mereka. Dan yang kedua, langkah kedua yang saya ingin lakukan itu berpartisipasi dalam dialog. Jadi di sini saya menginisiasi atau bergabung dalam dialog antar keyakinan untuk membangun pemahaman bersama dan mencari solusi yang mengedepankan toleransi. Itu saja sih. Itu aja ya. Oke, terima kasih untuk saudara Endo dan kembali lagi bersama saya Dharma Aditya dan buat untuk next video stay tune terus ya. Bye bye. Oke. Oke, kembali lagi bersama saya Dharma Aditya. Di sini saya sedang ada mewawancarai dengan Kak Meta yang beragama Hindu. Jadi begini Kak, dalam agama Hindu, bagaimana sih cara umat Hindu menciptakan sebuah kerukunan antar umat beragama? Oke, jadi kalau agama Hindu itu dikenal ada sentah diajarin namanya Atisa. Atisa itu artinya non kekerasan. Jadi kita punya pandangan bahwasannya dimanapun dan apapun itu kita nggak boleh pakai kekerasan baik secara verbal maupun non verbal. Jadi kurang lebih begitu. Oke, tidak menerapkan non kekerasan ya. Jadi apa langkah konkret kalian sebagai umat Hindu dalam menciptakan sebuah kerukunan tersebut? Nah, jadi kalau kerukunan tuh memang diajarin dari usia muda. Jadi kalau dari usia muda itu kan paling dekatnya kita ngambil pendekatan tuh dari pendidikan. Nah, kalau misalnya sekolah-sekolah itu ada kurikulum pendidikan agama Hindunya itu biasanya memang diajarin dari awal agama Hindu itu gimana, cara bersikap itu gimana. Jadi dengan harapan diajarin dari pendidikan sejak dini itu toleransi itu bisa tercipta gitu. Oke. Dari kata toleransi, jika misalkan terjadinya sebuah insiden dengan namanya intoleransi tersebut di sekitar Anda ya, langkah apa yang menjadi umat Hindu lakukan sebagai kakak lah gitulah? Kalau kami agama Hindu itu biasanya mengedepankan yang namanya kebersamaan. Jadi kalau misalnya ada nih memang kejadian yang bikin intoleransi seperti itu, biasanya itu nanti dikumpulkan, dilerai dulu biasanya kan, sudah tenang lalu dikumpulkan, nanti diberikan penjelasan, dinasehatin lagi sama mungkin tokoh agama juga dengan masyarakat sekitar, kurang lebih begitu biasanya. Oh, begitu ya. Oke, terima kasih kakak sudah meluangkan waktunya. Dan kembali lagi bersama saya Dharma Aditya dan di sini saya sudah selesai dengan membawa video tersebut dan terima kasih pada semua orang yang menonton video. Terima kasih.